Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun kita dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu, berkat-Mu, kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Dan juga Roh Kudus urapilah kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 12 ayat 28. Saya bacakan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jemaat dikasih Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Bahkan dikatakan dalam firman ini, kita yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini berarti bukan kerajaan di dunia ini, bukan berbicara tentang hal-hal yang di dunia, tetapi ini bicara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya hidup yang kekal di surga tentunya. Nah, kita menerima itu sehingga firman Tuhan katakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Nah, ini perhatikan. Jadi kita beribadah sekaligus juga mengucap syukur, ini bukan suatu cara untuk kita mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi ibadah yang kita lakukan ya, ini bukan untuk kita mencari surga. Mungkin ada orang-orang yang punya pemahaman bahwa kita harus rajin beribadah supaya masuk ke surga. Bukan. Ibadah yang kita lakukan ini sebagai wujud syukur kita karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan ingat, kerajaan yang tidak tergoncangkan ini pemberian Tuhan. Bukan karena daya upaya kita, bukan karena perbuatan baik dan amal kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena posisi jabatan kita, bukan karena kepandaian kita. Sekali lagi, bahwa ini anugerah Tuhan, pemberian Tuhan bagi kita. Karena itu firman Tuhan mengajak kita untuk mengucap syukur. Ya, sudah diselamatkan, ya, diberikan hidup kekal, diberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya harus mengucap syukur dan beribadah. Nah, jadi sekali lagi, ibadah dilakukan bukan cari surga, tetapi sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa hormat kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang telah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ya, jadi ya, motivasinya mesti berbeda ya. Mungkin ada orang-orang ya, di luar sana yang mereka rajin beribadah supaya bisa masuk surga. Tetapi kita sekali lagi beribadah karena kita bersyukur. Tuhan memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Tuhan memberikan kerajaan surga itu buat setiap kita ya, karena
Sekali lagi bukan gagah kuat kita, tapi anugerah Tuhan. Ya, bagian kita adalah mengimani atau menerima dengan iman apa yang diberikan Tuhan. Nah, setelah itu jangan lupa mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya, yaitu dengan apa? Hormat dan takut. Jadi ibadahnya nggak boleh sembarangan. Ya, kita ibadahnya nggak boleh sak-sae. Kan aku sudah terima hidup yang kekal, sudah terima keselamatan. Ibadahnya sak-sae nggak apa-apa. Oh, salah besar. Ya, hati-hati. Ya, kita sebagai orang percaya itu tetap ibadahnya harus dengan hormat dan takut akan Allah. Ya, jadi artinya ibadahnya sungguh-sungguh. Betul-betul kita memberikan hormat kita, memberikan pengagungan kita kepada Tuhan. Bahkan setiap puji-pujian yang kita nyanyikan, ya, yang kita keluarkan dari mulut kita, itu harus tulus dari hati kita, disertai dengan hormat dan takut akan Tuhan. Ya, jadi nggak boleh sembrono, ya. Tapi dengan kita menghormati Tuhan, ya, dengan kita tunduk sungguh-sungguh, ya, dengan takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau kita ibadah, sekali lagi ya, hari ini Minggu kan, ya, nanti beribadah, ayo sungguh-sungguhlah beribadah. Dan ingat, ibadah itu bukan untuk kita cari surga, ya, tetapi kita mengucap syukur Tuhan berikan anugerah yang besar, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga, hidup yang kekal. Karena itu, mari mengucap syukur, ya, dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Ya, dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Jadi jangan dengan sembarang. Ya, ada orang kadang berpikir, yang penting kan aku sudah beribadah, tidak cukup. Ya, sekalipun kau beribadah rutin, tetapi kalau ibadahmu nggak sungguh-sungguh, ya itu semua akan sia-sia. Ya, jadi saya mengajak kita, mari beribadahlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan menghormati Tuhan yang telah memberikan anugerah yang besar itu. Dan ingat, anugerah diberikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu harga yang sangat mahal. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih, ya, dan beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan, yang memberikan pemahaman lebih dalam lagi bahwa ibadah kami adalah rasa syukur kami, rasa hormat kami, dan takut akan Engkau. Jadi bukan karena kami ingin mengejar surga, tetapi surga adalah anugerah Tuhan. Keselamatan adalah anugerah yang Kau berikan bagi kami. Dan kami nyatakan syukur kami dengan ibadah kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan kami mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, dan takut akan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, dan menjauhi apa yang Tuhan larang, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan setiap hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan juga ibadah kami hari ini dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.